Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ainun Jana, NIM 011, dan rekan-rekan saya, yakni Fandi Hadi Ramadan, NIM 080, dan Piping Arsyanita, NIM 089. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan data analytics dan visualisasi data menggunakan software R dengan topik data di bidang bisnis atau penjualan online. Manfaat data analytics bagi perusahaan yaitu mempermudah perhitungan statistik, memberikan solusi untuk kepentingan bisnis, hasil perhitungan yang akurat dan reliable, dan membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Untuk datasetnya, kami ambil dari website Uji Machine Learning Repository mengenai online retail dataset atau penjualan secara online. Kita download pada link data folder dan pilih online retail datasetnya. Setelah datasetnya terdownload, kita masuk atau running software R-nya untuk menulis script R untuk data analytics. Berikut ini proses pembuatan script untuk data cleaning. Data cleaning atau data cleansing adalah proses analisa kualitas dari suatu data dengan cara mengubah, mengoreksi, atau menghapus data-data yang salah. Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau memiliki format yang salah dalam basis data, guna menghasilkan data yang berkualitas tinggi. Data cleansing juga bisa disebut data cleaning atau data scrubbing. Untuk memulai proses data analitik, kita install terlebih dahulu beberapa package yang ada dalam RStudio untuk digunakan pada proses data analitik. Berikut ini 3 package yang akan kita gunakan untuk proses data cleansing, yaitu tdFirst, Arulus, dan Arulus Fish. Jika ketiga package ini sudah terdownload, maka akan tampil pada halaman package. Pada halaman package ini sudah ada package Arulus, Arulus Fish, dan tdFirst. Proses selanjutnya, kita running atau kita jalankan package-package tadi yang telah terdownload atau sudah terinstall menggunakan fungsi library.
kita jalankan package tdFirst dan bluebreaded untuk proses data analitik menggunakan function library. Selanjutnya, kita akan melakukan read data atau load data, yaitu dataset online retail. Untuk proses read dataset, kita menggunakan fungsi atau perintah read_csv karena file datasetnya mempunyai format .csv. Setelah proses read data menggunakan fungsi read_csv, selanjutnya kita tampilkan isi dari dataset tadi dengan menggunakan fungsi view. Berikut ini isi dari dataset online retail. Terdapat 8 variabel atau 8 judul kolom, yakni invoice no, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Untuk variabel invoice no sebagai nomor pembelian, kemudian stock code yaitu kode produk, selanjutnya description sebagai deskripsi dari produk tertentu, quantity yaitu jumlah produk yang tersedia, selanjutnya invoice date yaitu tanggal pembelian, kemudian unit price yaitu harga produk per unitnya, selanjutnya customer ID yaitu ID pembeli yang bersifat unik, dan yang terakhir country adalah negara asal pembeli. Kemudian kita akan memuat salinan dataset untuk mempermudah proses data analitik. Kemudian kita akan membuat skrip untuk mengetahui variabel apa saja pada dataset beserta struktur datanya. Kita gunakan fungsi skrip glimpse. Pada halaman konsol, dapat diketahui hasil running dari perintah glimpse retail. Di sini tertera ada 8 kolom beserta struktur datanya.
Selanjutnya, kita akan mengecek isi dari dataset tersebut, apakah terdapat kesalahan nilai pada kolom, dan berapa banyak kesalahan yang muncul pada kolom tersebut. Berikut ini hasil dari pengecekan dataset untuk mengetahui kesalahannya. Selanjutnya, kita masih pada proses untuk mengecek kesalahan nilai pada kolom datasetnya menggunakan skrip berikut ini. Kemudian kita running skrip ini. Kita tunggu proses pengecekan untuk isi dataset. Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan atau missing pada kolom datasetnya, kami melakukan perubahan sementara untuk setiap nilai pada kolom dataset menjadi nilainya 0 pada value kolom datasetnya. Kita gunakan skrip berikut ini. Kemudian kita running skrip ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada proses data cleaning. Beberapa perubahan data yang kami lakukan, yaitu mengubah tipe kolom invoice date menjadi karakter
country dan description juga menjadi karakter, kemudian mengubah tipe data invoice date menjadi DTTM, fungsi date and time atau tanggal dan waktu, kemudian menggunakan kolom transaction ID, country, dan description sebagai faktor pada proses data analitik. Berikut ini skripnya. Jadi fungsi script mutate
atau mutate ini untuk mengubah kolom atau mengubah variabel dari dataset tadi. Untuk script total price ini untuk menjumlahkan hasil penjualan, yaitu quantity atau jumlah penjualan dikali unit price atau biaya dari unit produk tersebut. Kemudian kita running. Kita tunggu proses pengubahan variabel datanya. Kemudian kita tampilkan hasil dari perubahan variabel datasetnya menggunakan perintah glimpse. Untuk hasil runningnya bisa dilihat pada tampilan konsol, yakni jumlah kolomnya akan bertambah, yaitu description dan total price atau jumlah penjualannya. Setelah proses data cleaning selesai, maka kita simpan hasil data cleaningnya menggunakan script berikut ini. Kemudian kita jalankan script untuk menyimpan hasil data cleaning. Selanjutnya, saya akan melakukan data analitik. Pertama, kita memanggil library Tdiverse. Lalu, library lubricated. Dan yang terakhir, library forecast. Setelah itu kita load data dari hasil yang telah dijelaskan teman saya sebelum ini. Lalu untuk melihat data kita bisa menggunakan glimpse. Lalu setelah itu kita urutkan negara dengan penjualan terbanyak.
Lalu kita mengurutkan 10 negara dengan penjualan terbanyak. Hasilnya, negara dengan penjualan terbanyak yaitu UK atau United Kingdom, lalu Netherlands, Eire, Jerman, Perancis, Australia, Switzerland, Spanyol, Belgia, dan Swedia. Lalu kita melihat negara dengan penjualan terbanyak tanpa United Kingdom atau UK.
seperti hasil yang tadi sama. Kalau tanpa UK, negara dengan penjualan terbanyak Netherlands, Eire, Jerman, Prancis, Australia, dan yang terakhir adalah Saudi Arabia. Lalu selanjutnya melihat produk yang paling diminati. Produk yang paling dinikmati yaitu yang pertama adalah Regency Cake Stand 3 tier, White Hedging Heart Light Holder, Jumbo Bag Retro Sport, seterusnya sampai yang paling terakhir diminati yaitu Victorian Glass Hanging Delight. Selanjutnya yaitu melihat produk yang paling banyak terjual.
hasilnya yaitu yang paling banyak yaitu World War II Clerks as Design, lalu Jumbo Bag Retro Shop, dan yang ketiga Assorted Color Bird Ornament, dan yang paling terakhir Jumbo Bag Strawberry. Melihat penjualan berdasarkan bulan. Hasilnya penjualan tertinggi ada pada bulan November. Baik, saya Fandi Hari Ramadan dengan NIM 1804411000080 akan melanjutkan proses yang ketiga untuk analisa dan visualisasi data dengan studi kasus online retail. Langsung saja kita untuk membuka RStudionya. Pertama-tama, kita akan menuliskan kode untuk menginstal package terlebih dahulu. Di sini kita akan menginstal 3 package, yaitu yang pertama Tdiverse, Arrules, dan Arrulfish. Mengapa kita memilih 3 package tersebut? Yaitu yang pertama untuk Tdiverse sendiri adalah kumpulan package yang menggunakan table sebagai pengganti data frame ketika menampilkan data. Table tidak akan menampilkan semua seperti pada data frame, melainkan hanya menampilkan beberapa data dan beberapa variabel sesuai dengan ukuran konsol R kita. Lalu yang kedua, mengapa kita menggunakan package Arrules? Karena package Arrules ini menggunakan frequent item sets dengan aturan asosiasi dan juga menyediakan berbagai pengukuran minat dan algoritma.
Lalu yang ketiga, mengapa kita menggunakan package arrow-fish? Package arrow-fish ini merupakan paket inti bagian dari arrows, yang mana visualization of asosiasi arrows. Langsung saja kita untuk menuliskan kode pada RStudio-nya. Pertama-tama, kita akan menuliskan terlebih dahulu untuk menginstal package dengan kode install.package td-first. Lalu yang kedua, nantinya kita akan menginstal arrows, package arrows. Lalu yang ketiga, kita akan menginstal package arrowfish. Seperti ini. Lalu untuk masuk ke selanjutnya, ke program run selanjutnya, kita akan merun terlebih dahulu untuk install ketiga package ini. Kita tunggu untuk proses penginstalan package td-first ini dan memerlukan waktu yang tidak cukup banyak juga. Nantinya apabila install ketiga package ini berhasil, nantinya akan muncul peringatan package tersebut berhasil atau sukses untuk diinstal. Untuk package td-first sukses untuk diinstal. Lalu yang kedua, kita akan menginstal package arrows dengan klik run. Kita tunggu sampai ketiga package ini sukses untuk diinstal semuanya, karena banyak sekali data-data yang di dalam package tersebut yang diinstal. Package arrow sukses untuk diinstal. Lalu yang ketiga, kita akan menginstal package arrowfish. Klik run. Penginstalan arrowfish berhasil. Lalu apabila kita untuk ketiga package ini terinstall sukses semua, langsung saja kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu melakukan analisa market pasar untuk menganalisa produk mana saja yang kemungkinan besar akan dijual, seperti itu. Dengan menuliskan, kita tulis komentar terlebih dahulu. Dengan memanggil library arrows. Yang kedua, kita akan memanggil library arrowfish. Lalu yang ketiga, kita memanggil library td-first. Lalu yang keempat, kita akan memanggil library clear. Langsung saja kita run terlebih dahulu. Pada analisa market pasar ini kita memakai 4 library, yaitu library arrows, library arrowfish, td-first, dan clear. Untuk yang pertama, mengapa kita memanggil library arrows? Karena nantinya kita akan melihat package berupa matrix, seperti itu.
Lalu kita lanjut untuk amalan selanjutnya yaitu library Elvis. Lalu selanjutnya kita akan melakukan library Tidyverse. Pada library Tidyverse ini akan muncul beberapa dokumen yaitu seperti ggplot, table, td, read, to, declare, string, dan forecast. Yang nantinya data-data pada package ini nantinya akan kita gunakan untuk analisa graph plot yang nantinya kita akan analisa bersama. Seperti itu. Lalu apabila untuk library Tidyverse berhasil untuk diinputkan, lalu kita akan menginput library clear. Nah, apabila keempat library tersebut sudah diinputkan, langsung saja kita akan memunculkan file retail, cleaning data, dan transaction df. Kita tuliskan komentar terlebih dahulu. Dengan kode log hasil underscore data, hasil spasi data, retail, cleaning.r data. File ini merupakan data-data retail yang nantinya kita akan menginputkan ke dalam RStudio ini, nantinya akan muncul data pada samping kanan. Seperti ini. Kita akan memanggil untuk memunculkan file retail cleaning data dan transaction df. Baik, langsung saja kita coba untuk run. Di dalam file retail cleaning data dan transaction df ini, di dalamnya terdapat file-file yang mana nantinya akan kita analisa dan akan muncul pada sebelah kanan, yaitu data yang ada di dalam retail cleaning data dan transaction df. Untuk datanya sudah muncul pada di sebelah kanan retail cleaning data, di sebelah sini. Lalu kita run sekali lagi untuk memanggil file retail cleaning data. Lalu apabila sudah, kita akan memunculkan berapa level unik dari nomor invoice dan deskripsi produk, yaitu dengan cara pertama kita akan memberikan komentar terlebih dahulu. Berapa level unik atau bagian dari unik dari no invoice dan deskripsi produk.
dengan kode transaction underscore df. Lalu kita masuk ke dalam menyimpan ID transaksi dan komoditas dalam satu file untuk referensi di masa mendatang dengan menuliskan komentar terlebih dahulu dalam satu file dengan kode hasil data atau transaction underscore df dot csv. Next. Sama dengan false. Kita cek terlebih dahulu sekali lagi string transaction underscore df write dot csv transaction df dot hasil data dari sini transaction underscore df dot csv row dot names sama dengan false. Oke, langsung saja kita run terlebih dahulu untuk beberapa level unik dari nomor invoice dan deskripsi produk tadi. Nah, seperti ini teman-teman akan muncul pada bagian output di bawah ini, yaitu di mana di sini akan muncul beberapa description dan invoice faktor berapa level unik sih dalam file di dalam nomor invoice dan deskripsi produk ini. Lalu, apabila kita sudah mengetahui berapa level unik tersebut, kita akan menyimpan ID transaksi dan komoditas dalam satu file. Dengan kita klik run. Kita tunggu. Baik, apabila sudah, kita akan membuat item list dari kolom description data. Dengan untuk setiap invoice nomor, deskripsi semua produk yang disatukan ditulis bersama. Membuat item list dari kolom description data dengan coding item list dot item list clear dalam kurung transaction underscore df comma c invoice no koma kita akan memanggil function transaction underscore df transaction underscore df dalam description
columns. Kita cek apakah sudah benar atau belum. Item list clear delete line transaction underscore df see invoice no function transaction df master transaction description collapse. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita cobakan untuk membuat item list dari kolom description data. Kita klik run. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu. Nah, di sebelah kanan telah muncul item list, yang mana item list ini membuat item list dari kolom description data. Lalu kita akan menghapus nomor invoice dari data item list karena ini sudah tidak diperlukan lagi. Menghapus nomor invoice karena tidak diperlukan lagi. Karena tadi kita sudah membuat item list dari kolom description data. Item list invoice no good. Seperti ini. Lalu langsung saja kita coba untuk run untuk menghapus nomor invoice tadi karena tidak diperlukan lagi. Oke, baik. Langsung kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita menuliskan daftar item per transaksi dalam file CSV. Kita tulis terlebih dahulu, saya tulis untuk komentarnya, menuliskan daftar item per transaksi dalam file CSV dengan kode write.csv item list, memanggil hasil data market Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses menuliskan daftar item per transaksi dalam file CSV. Di sini untuk file CSV-nya sendiri, saya membuat dengan file market_basket_tr.csv. Langsung saja untuk cara memanggilnya yaitu dengan kode write.csv item list, tanda petik, hasil data market _basket _tr.csv dengan row names false. Seperti ini. Kita cek terlebih dahulu sebelum kita run. Write.csv item list hasil data market basket _tr.csv row names. Oke, langsung saja teman-teman kita untuk run.
Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita membaca CSV dalam format basket. Lalu untuk rm.duplicates nanti menghapus item duplikat dalam transaksi tertentu. Membaca CSV dalam format basket. Keranjang. Yaitu dengan memanggil kode transaction transaction dot hasil data market underscore basket underscore pr.csv format. Dengan format tadi basket quote calls sama dengan 0 set skip sama dengan 1 rm.duplicates sama dengan t. Transaction summary dalam kurung transaction. Kita cek terlebih dahulu sebelum kita run. Transaction read.transaction dalam kurung hasil data market basket, mohon maaf, filenya tadi market underscore basket underscore tr.csv dengan format format basket quotes dengan tanda petik false sama dengan null set tanda petik skip 1 rm duplikat t dengan memanggil transaction dan summary transaction. Oke, langsung saja kita coba run. Kita tunggu untuk prosesnya untuk pemanggilan membaca CSV dalam format basket. Akan muncul beberapa angka distribution of transaction with duplicates dengan beberapa item, yaitu tadinya kita memanggil CSV dalam format basket. Lalu kita run sekali lagi. Nah, pada di sebelah kanan muncul retail underscore cleaning data. File yang datanya nantinya kita akan kupas analisa dalam data tersebut. Kita klik run. Untuk file transaksinya terdapat 22.190 transaksi dan juga 10.181 items.
Oke, muncul dengan error karena di sini untuk summary-nya mohon maaf. Saya menuliskan M-nya 1, R-nya double 2. Summary dalam kurung transaction. Kita coba kan. Akan muncul seperti ini teman-teman untuk datanya. Di sini merupakan data summary, yaitu elemen item set atau transaksi pada distribusi. Seperti ini, dalam bentuk matriks. Dan di sini terlihat untuk elements atau item set atau transaksi yaitu 22.190 dengan jumlah item yang dijual yaitu 1.181. Di sini merupakan item set per transaksi dengan panjang distribusi. Terlihat output pada seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat plot frekuensi transaksi dengan dukungan 0,05 atau lebih besar. Yang nantinya akan menunjukkan item hadiah apa sih yang paling populer yang terjual pada studi online retail tersebut. Baik, selanjutnya kita tulis terlebih dahulu buat plot frekuensi transaksi menunjukkan hadiah paling populer yang terjual, yaitu dengan menuliskan kode item dot frekuensi plot dalam kurung transaction support 0,05 0.05 kolom rainbow dalam kurung 4. Nah, seperti ini kita cek terlebih dahulu item frekuensi plot transaction support 0,5 kolom rainbow 4. Baik. Item frekuensi plot transaction support kelebihan 1 untuk tanda kurungnya tadi. Oke, langsung saja kita run. Lalu selanjutnya kita akan membuat aturan asosiasi dengan nilai dukungan minimum, di mana dukungan ini akan menunjukkan munculnya komoditas A dan B bersama-sama dari total seluruh transaksi dari semua item. Kita tulis dulu untuk komentarnya. Buat aturan asosiasi dengan nilai dukungan minimum komoditas A dan B. Baik, dengan kode rules a priori transaction, parameter sama dengan list sub 0,01 kon 0,5 inline sama dengan 2.
dengan option digits sama dengan 2 dengan top 10 rules satu banding 10. Inspect top 10 rules. Oke, baik. Kita akan merun untuk membuat aturan asosiasi dengan nilai dukungan minimum komoditas A dan B. Kita cek dulu terlebih dahulu. Rules a priori. Oke, baik. Langsung saja kita coba run. Kita tunggu sampai hasil dari kita membuat rules a priori transaksi parameter dengan list sub 0,01 dengan konfigurasi 0,5. Seperti ini untuk hasilnya. Untuk hasil output yang dihasilkan. Baik, kita langsung saja untuk run selanjutnya dengan option digit sama dengan 2. Lalu kita run sekali lagi dengan top rules, rules 1 banding 10, kita klik lagi, akan muncul seperti ini. Seperti ini. Jadi untuk inspect top 10 rules, yaitu yang pertama adalah sugar, lalu yang kedua set 3 retro spot tea, sugar, coffee, set 3 retro spot 3, tea, coffee, alarm clock backlight orange, backdoor, K-pop, lalu yang ke-10 adalah Poppy Playhouse Bedroom. Dengan di sini dengan terlihat ada support dan juga confident dan juga RHS. Lalu di sini juga terdapat coverage, leave dan juga count-nya ada berapa. Di sini terlihat untuk hasil analisanya yang dihasilkan. Lalu di sebelah kanan muncul plots, yaitu rata-rata item frekuensi dengan rata-rata relatif. Di sini sudah muncul color grid ornament dan juga jumbo back retro sport, plunge back retro sport, party bunting, regency, cake stand, tree tire, white hanging heart like holder. Di sini terdapat warna merah, hijau muda, biru muda, ungu, merah, orange, dan juga hijau muda. Di sini merupakan perbandingan diagram item frekuensi relatif dari hasil dari ke-10 top rules dari asosiasi nilai dukungan minimum komoditas A dan B. Seperti ini muncul plots-nya. Lalu apabila kita sudah bisa membaca untuk hasil dari asosiasi nilai dukungan minimum komoditas A dan B, lalu kita akan memanggil sekali lagi untuk plot top 10 rules, baris top 10, method graph. Kita akan memanggilnya dalam bentuk graph setelah kita dapat melihat dalam bentuk plots the item frekuensi relatif pada diagram. Engine. Interaktif. Seperti ini. Kita coba run. Oke, baik. Lalu selanjutnya, jika A lebih besar dari B adalah aturannya kepercayaan menunjukkan proporsi transaksi yang memiliki A dan B dari total transaksi yang memiliki transaksi A. Lalu kita akan mengurutkan aturan dengan mengurangi keyakinan dan menampilkan 10 aturan teratas. Jadi apabila kita tadi sudah mengetahui menampilkan 10 top 10 rules,
Lalu selanjutnya kita akan mengurutkan aturan dengan mengurangi keyakinan dan menampilkan kembali 10 aturan teratas tadi. Kita membuat komentarnya terlebih dahulu. Mengurutkan aturan dengan mengurangi nilai keyakinan dan menampilkan 10 top 10 rules. Baik, dengan kode by confidence sort rules by confidence decreasing summary rules underscore by confidence. Confidence top rules by confidence rules by confidence dengan perbandingan 1:10 tadi. Option digit sama dengan 2. Inspect top 10 rules. Top rules by confidence. Seperti ini. Baik, sebelum kita masuk ke mengurutkan aturan dengan mengurangi nilai keyakinan dan menampilkan top 10 rules tadi kita sudah melakukan untuk plot top 10 rule metode dengan menampilkan visualisasi grafis. Di sini sudah muncul untuk visualisasi grafisnya, yaitu dengan grafis plot 1, yaitu di sini sudah muncul untuk visualisasinya yang saling berkesinambungan. Apakah item-item ini sangat banyak sekali peminatan yang menunjukkan peminatan untuk menampilkan 10 aturan teratas tadi, yaitu yang pertama tadi ada alarm clock backlight orange dan juga alarm clock backlight red, yang mana saling berkesinambungan namun pada di sini kita lihat untuk visualisasinya di sini lebih cenderung kita lihat pada visualisasinya di sini, di mana alarm clock backlight orange cenderung untuk mengarah ke alarm clock backlight red, yang mana dijembatani oleh satu titik, yaitu titik tersebut akan menjembatani ke dalam alarm clock backlight red. Lalu di sini juga kita lihat untuk Poppy's Playhouse Bedroom, di sini juga mengarah pada ke Playhouse Kitchen. Dan di sini di visualisasi di sebelah sini terdapat sugar, item sugar, coffee, dan juga set free retro spot tea. Yang mana di sini banyak sekali berkesinambungan dan juga banyak sekali hal-hal yang mana tadi di sini terdapat membuat aturan asosiasi dengan nilai dukungan minimum komoditas A dan B. Seperti itu. Lalu di sini juga pada visualisasi yang di bawah ini, yaitu terdapat 10 teratas tadi, yaitu backdoor dan juga key fob, yang mana di sini juga terdapat berkesinambungan. Cuma di sini banyak sekali berkesinambungan itu tidak dapat langsung ke dalam satu titik saja, namun di sini dijembatani 2 titik, yaitu ke dalam backdoor, lalu circle-nya melingkar.
Circle-nya meningkat berbeda dengan backlight orange dan juga backlight red, dan juga Poppy Place Host Bedroom dan juga Place Host Kitchen. Yang mana di sini satu Poppy Place Host, dan juga di sini alarm clock-nya sama. Lalu di sini juga sama untuk minumannya sugar, kopi, dan juga teh. Dan di sini merupakan sesuatu yang paling dicari apabila kita mencari kopi, pastinya kita mencari sugar, gula. Dan juga apabila kita membeli suatu barang teh, nantinya kita juga akan membutuhkan suatu item gula. Lalu di sini juga ada visualisasi apabila kita membeli backdoor, lalu kita juga membutuhkan key fob, yang mana pada backdoor key fob ini selalu bersirkulasi melingkar karena saling membutuhkan. Jadi berbeda juga dengan alarm dan juga Poppy Place Host tadi, peminat hanya dapat memilih salah satu. Namun apabila pada sugar, teh, dan juga kopi, pembeli juga akan berminat. Apabila membeli kopi pastinya akan membeli sugar. Apabila membeli teh nantinya akan membeli sugar. Dan nantinya ini untuk produk-produk item harusnya akan harus ditata sebaik mungkin agar pembeli dapat merubah pikiran atau kita dapat mensugesti pembeli agar dapat membeli yang saling barang item yang saling berkesinambungan seperti itu. Lalu kita akan lanjut untuk ke proses selanjutnya, yaitu proses mengurutkan aturan dengan mengurangi nilai keyakinan menampilkan top 10 rules. Dengan kita run. Nah, di sebelah kanan kita sudah muncul datanya. Seperti ini, datanya sudah muncul. Kita run sekali lagi. Baik, kita run sekali lagi. Baik, kita tunggu. Baik, di sini muncul confident coherent, yaitu dengan yang tadi pada di grafik plot yang pertama tadi. Di sini akan muncul beberapa, yaitu apabila kita membeli gula, kita akan apabila pembeli membeli gula, kita harus mensugesti pembeli untuk menata produk untuk membeli teh ataupun kopi. Dengan sebaliknya, yaitu dengan backdoor, nantinya kita akan mensugesti pembeli akan membeli key fob seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan memanggil kode dengan plot top rules underscore by confidence, method sama dengan dalam bentuk grafis, engine sama dengan interaktif shading NA. Oke. Baik teman-teman, tadi kita sudah menampilkannya dalam bentuk output konsol yang di kiri bawah ini seperti ini. Lalu kita akan menampilkannya dalam bentuk plot grafis yang seperti pada ini tadi. Oke, baik, kita run terlebih dahulu. Baik, di sini muncul grafis plot yang kedua. Yang mana kita tadi sudah mengurutkan aturan dengan mengurangi nilai keyakinan dan menampilkan 10 item teratas. Seperti itu. Baik, di sini terdapat
terdapat tiga visualisasi data, yaitu yang pertama dengan pink regency, teacup, and saucer, regency, teacup, and saucer, proses regency, teacup, and saucer. Lalu yang kedua visualisasinya adalah shade, K-fob, dan juga set, shade, K-fob, dan juga backdoor. Yang ketiga di sini ada set, retrospotty, sugar, dan juga coffee. Jadi di sini tuh banyak sekali visualisasi yang dihasilkan dari hasil output dalam konsol tadi yang dihasilkan dengan grafis plot, yaitu yang seperti ini. Yang mana tadi saling berkesinambungan karena pembeli mensugesti agar membeli produk A dan juga pastinya memerlukan produk B, komoditas A dan juga komoditas B, seperti itu. Baik, apabila kita sudah mengurutkan aturan dengan mengurangi nilai keyakinan dan menampilkan top 10 rules tadi, lalu selanjutnya kita akan menampilkan leaf, di mana leaf ini adalah faktor di mana kemunculan A dan B melebihi yang diharapkan. Lalu, jadi semakin tinggi daya tingkatnya, semakin tinggi juga peluang A dan B terjadi bersamaan. Kita akan mengurutkan aturan dengan mengurangi peningkatan dan menampilkan 10 aturan teratas lagi. Baik, tingkat daya peluang A dan B. By leaf sort rules by leaf decreasing to summary rules by leaf top rules by leaf rules by leaf. Option digits inspect by leaf. Dengan nantinya kita akan menampilkan dalam bentuk grafis yang ketiga. Method graph engine interaktif shading NA. Baik, langsung saja kita cobakan. Di sini muncul data di dalam data peluang A dan B di sebelah kanan. Lalu kita akan sekali lagi. Baik, kita akan sekali lagi. Nah,
Baik, kita sekali lagi untuk inspect-nya. Baik, di sini kita menunjukkan tuple bagian teratas pembeli melalui berdasarkan leaf. Di sini yang pertama, berdasarkan leaf tadi, yaitu yang pertama adalah sugar, yang kedua adalah coffee dan sugar, lalu yang ketiga adalah set free retro spot tea, dan yang keempat adalah coffee, set free retro spot tea, dan yang kelima adalah sugar aja, yang keenam adalah coffee aja, yang ketujuh adalah set free retro spot tea, yang ke-8 adalah coffee, dan yang ke-9 set free retro spot tea dan sugar, dan yang ke-10 adalah share. Dengan di sini juga terdapat LHS dan juga support confidence. Yang mana data ini tadinya muncul pada data yang sudah dipanggil tadi, yang datanya itu terdapat di sebelah kanan kita, di sebelah sini. Kita dapat melihatnya ke dalam objeknya, seperti ini, data-datanya, yang mana data dalam CSV ini diproses dalam yang kita sudah jalankan tadi. Baik, selanjutnya kita akan merankan hasil dari top rows by leaf ini dalam bentuk grafis. Muncul dalam grafis plot 3 ini. Di sini hanya muncul shade yang berkesinambungan dengan K-pop dan juga masih coffee, sugar, dan set free retro spot tea. Yang mana pastinya pembeli tadi apabila membeli sugar, coffee, ataupun spot tea akan bersugesti akan membeli salah satu yang berkesinambungan. Lalu yang di sini juga ada shade dan juga K-pop yang juga saling berkesinambungan. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat weight hanging heart holder adalah barang yang paling populer yang begitu tertarik, pembeli begitu tertarik pada barang yang dibeli dengannya. Seperti itu. Bagaimana sih kita dapat melihat barang yang yang pembeli tertarik sekali sih dengan barang yang dibeli gitu. Barang yang tertarik dibeli oleh konsumen. White hanging heart T-shirt holder a priori data sama dengan transaction parameter please sub sama dengan 0,001, konfigurasi 0,1 nilai sama dengan 2, appearance list default LHS, LHS sama dengan
white hanging heart tea like holder, comma, list verbose sama dengan F. Rules LHS with the hanging heart holder, sort rules LHS with hanging holder, angkung decreasing sama dengan itu by confidence. Inspect rules LHS winning holder, give it with t-shirt holder, rules LHS by 1:10. Nah, jadi kita akan nantinya kita akan menampilkan grafis yang terakhir, yaitu grafis plot yang terakhir, dengan kita akan mengetahui barang apa sih yang banyak ditertariknya oleh pembeli, seperti yang banyak dibeli oleh konsumen. Nantinya kita akan visualisasikan dengan grafis plot seperti tadi. Kita panggil dulu untuk perintah grafis plotnya. With t-shirt holder, method grab engine interaktif. Shading NA. Nah, seperti ini. Kita langsung saja kita coba run. Datanya akan muncul pada data di sebelah kanan ini. Seperti ini data outputnya yang dihasilkan. Nah, seperti ini. Rules by confidence, give t-shirt. Seperti ini data pada CSV tadi yang kita akan melihat visualisasi datanya dan kita analisa nantinya.
Seperti ini. Lalu yang terakhir, kita akan run untuk hasil dari barang yang tertarik dibeli oleh konsumen ini. Kita klik run dalam plot, graphic plot. Seperti ini. Baik, saya ubah dulu untuk penempatannya. Seperti ini. Berikut merupakan item barang yang banyak sekali konsumen merasa senang dan juga tertarik pada barang yang dibeli. Seperti itu. Dan di sini terdapat candle holder, pink hanging heart, party bunting, wooden picture frame bright finish, assorted color, bird ornament. Juga di sini ada natural slate heart chalkboard. Dan juga di sini ada heart of wicker small. Di sini ada jumbo baked red rose spot. Dan di sini ada wooden frame antique white. Di sini juga ada red hanging heart, tea light holder. Juga ada heart of wicker large. Di sini berkesinambungan pada white hanging heart tea light holder, yang mana di sini semuanya pada white hanging heart tea light holder akan menuju pada item yang berada di sekelilingnya. Seperti ini untuk visualisasinya. Yang mana pembeli apabila melihat white hanging heart tea light holder, mereka akan bersugesti akan membeli dan juga merasa senang apabila membeli barang item di sekelilingnya. Seperti ini. Baik, itu saja yang sudah kita lakukan pada proses yang ketiga ini, yang mana dapat kita simpulkan pada proses yang sudah kita lakukan tadi, mulai dari proses 1 yang sudah dilakukan oleh teman saya Ainun, yang kedua proses 2 yang sudah dilakukan oleh teman saya Piping, lalu yang ketiga dengan saya, dengan Fandi Ramadan, yang mana dengan program ini sendiri merupakan satu kesatuan dengan software yang langsung terintegrasi dengan beberapa jenis fasilitas yang biasa digunakan untuk perhitungan, manipulasi data, dan bahkan untuk penampilan grafik handle sekalipun, seperti grafik plot ataupun plotnya sendiri. Yang mana data-data ini yang sudah kita melakukan perhitungan, manipulasi data, dan juga bahkan menampilkan grafik ini dapat kita olah, data suatu perusahaan yang kita olah dan kita analisa akan digunakan untuk dasar mengambil kebijakan dalam proses bisnis. Lalu kesimpulannya untuk proses dari studi kasus online retail ini, kita dapat mengetahui untuk perkembangan riset atau perkembangan pembeli untuk melakukan berapa banyak sih pembeli ini untuk merasakan kepuasan dalam belanja di dalam online retail ini, dan seberapa banyak sih item yang banyak dibeli oleh pembeli di dalam online retail ini. Dan juga kita lihat tadi kita juga dapat berapa banyak transaksi yang sudah dilakukan dan juga berapa banyak item-item top 10 rules yang sudah dihasilkan, yang sudah kita outputkan dalam visualisasi data graph plot tersebut. Lalu nantinya apabila kita sudah melakukan proses 1, proses 2, dan proses 3 ini, kita dapat menyimpulkan untuk dan nantinya kita dapat mengolah dan menganalisa tersebut untuk mengambil kebijakan dalam proses suatu bisnis pada studi kasus yang sudah kita ambil online retail ini. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kelompok kami yang sudah mengangkat dengan tema online retail studi kasus ini, yang mana video ini merupakan salah satu
project dalam ujian akhir semester Data Science. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah bersama-sama untuk melakukan hasil analisa atau visualisasi data, yang mana untuk proses yang pertama sudah dilakukan oleh teman saya Ainun, dan lalu yang proses yang kedua sudah dilakukan oleh teman saya Piping, lalu yang ketiga sudah dilakukan oleh saya sendiri, Fandi Ramadan, yang mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa RStudio merupakan satu kesatuan dengan software yang langsung terintegrasi dengan beberapa jenis fasilitas yang biasa kita gunakan untuk perhitungan, manipulasi data, dan juga dapat menampilkan grafik handal sekalipun. Yang mana data RStudio ini merupakan nantinya kita dapat mengolah dan menganalisa data perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam proses bisnis. Pada studi kasus ini kita mengambil online retail, yang mana tadi kita sudah mengetahui dan menganalisa item apa saja sih yang banyak sekali digemari oleh banyak pembeli, dan juga apa saja sih transaksi yang banyak sekali dapat kita ketahui oleh pembeli, apa saja sih transaksi yang banyak ditransaksikan oleh konsumen atau pembeli, dan juga tadi kita juga dapat mengetahui top 10 rules item barang yang paling digemari oleh pembeli, dan juga kita dapat dari situ kita dapat mengambil kebijakan atau mengambil keputusan dalam proses bisnis yang sudah kita lakukan visualisasi grafik maupun plots yang sudah kita analisa tadi. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Video kali ini merupakan video ujian akhir semester mata kuliah Data Science, yang mana kita tadi mengambil data studi online retail. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.